kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita bertemu lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus yang sudah baik dalam hidup kita, ya. Kita angkat satu pujian, alam semesta menyanyikan ya Tuhan. Semua memuji Tuhan, supaya Tuhan memberkati ibadah kita saat pagi hari ini, ya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, puji Tuhan. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Sekali lagi, nama-Mu besar termulia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat kesehatan, kekuatan, hari baru yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami dapat memuji membesarkan nama-Mu, bahkan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat suasana pagi ini, atas kehadiran-Mu di dalam keluarga kami saat pagi hari ini. Kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhirnya nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Anak-anak, bagaimana kita bersuka cita di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah mati bagi kita, karena Dia sudah bangkit bagi kita, karena Dia sudah naik ke surga untuk kita, ya. Oleh sebab itu kita harus selalu bersuka cita, jangan bersedih, tapi berikan sukacita kita kepada Tuhan Yesus. Kita mau naikkan satu pujian, oh sukacitaku, pam 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 pam, ya. Ayo, bisa pakai gerakan di rumah, ya. Amin. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku,
Sukacitaku kini penuh tersenyum sukacita, padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Amin. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Sekali lagi, oh sukacitaku, oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Amin. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Amin. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Amin. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Puji Tuhan. Sukacita saat ngajarin anak-anak. Sukacita pasti ya. Anak-anak Tuhan pasti sukacita karena Tuhan Yesus sudah baik sekali kepada kita ya. Kita akan lanjutkan pujian dengan sukacita bergelora. Nah, pasti yang di rumah nanti sambil bergerak ya. Ingat ya. Yuk, kita sukacita. Sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita, sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, oh oh, ku menyembah Tuhan, oh oh, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, oh oh, dan perbuatannya, gelora sukacita, oh, gelora sukacita, oh, gelora sukacita, oh, di hatiku. Ayo kita puji Tuhan lagi. Sukacita bergelora di dalam hati ini. Amin. Ayo. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, oh oh, ku menyembah Tuhan, oh oh, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Amin. Karena anugerahnya, oh oh, dan perbuatannya, gelora sukacita, oh, gelora sukacita, oh, satu kali lagi, gelora sukacita, oh, di hatiku. Ya, puji Tuhan, kita sudah bersuka-suka di dalam Tuhan. Saatnya kita mau dengar firman Tuhan, pesan dari Tuhan melalui ibu guru yang disampaikan dalam firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita.
sudah memuji-muji Engkau dengan segenap hati kami. Kiranya pujian kami berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih. Tiba saatnya kami akan duduk diam, memberikan hati pendengaran kami untuk firman-Mu berbicara, karena kami rindu, kami diberkati melalui firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu benar-benar jatuh di tanah yang terbaik di hati kami dan bertumbuh berbuah-buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali beribadah. Tadi kalian sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita pada Amsal pasal 1 ayat 5. Bu Santi bacakan ya. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Kita ulangi sekali lagi ya. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Anak-anak, tema pada pagi hari ini Bu Santi beri judul Orang Bijak. Anak-anak yang terkasih, apa ada yang tahu apa itu orang bijak? Orang bijak itu sama dengan orang yang pintar, cermat, teliti, hati-hati, dan cerdas. Dalam Alkitab yang kita baca tadi, Amsal 1 ayat 5, orang bijak adalah orang yang mau mendengarkan dan mau menambah pengetahuannya setiap waktu, sehingga ia terus bertambah dan bertumbuh semakin bijak. Nah, sekarang siapa saja yang bisa kita sebut orang bijak? Orang bijak itu adalah orang yang suka berbagi, orang yang menaruh kasih kepada semua orang. Kasih persaudaraan yang kalian tumbuhkan dengan saudara kalian, kasih persaudaraan antara ibu dan anak, dan antara teman-teman kalian juga. Ada juga orang yang selalu bersyukur, kemudian orang yang jujur, orang yang selalu berkata-kata dengan baik dan benar, dan tidak berkata-kata dengan kotor. Dan banyak lagi contoh yang bisa kalian temukan sehari-hari. Bagaimana sih orang bijak itu? Anak-anak yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk menjadi anak yang bijak. Anak-anak Tuhan yang bijak, anak-anak yang selalu menjadi lebih baik. Ya. Sekarang bagaimana cara kita untuk menjadi anak yang bijak? Yang pertama, selalu mendengarkan nasihat orang tua, selalu mendengarkan nasihat guru, dan juga mendengarkan nasihat orang-orang yang terdekat dengan kita. Kemudian, bagaimana juga cara kita? Yang kedua, mungkin rajin belajar di sekolah, rajin belajar di rumah. Yang ketiga, rajin membaca firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih, apalagi saat ini ya, di masa pandemi ini, kita harus bekerja, bu gurunya harus bekerja dari rumah, harus bekerja di sekolah juga. Sedangkan anak-anak harus belajar di rumah. Kemudian juga beribadah dari rumah. Kita juga harus menjaga jarak dengan orang di sekitar kita. Bu Santi tahu kalian pasti bosan ya, kepingin sekolah, kepingin ketemu sama teman-temannya, ya kan? Tetapi Bu Santi ingatkan, anak-anak,
tidak ke sekolah bukan berarti kita harus malas belajar. Kita tetap harus bertanggung jawab sama tugas-tugas kita ya, yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Kita harus juga tetap belajar. Kemudian tidak ke gereja bukan berarti kita tidak membaca kitab suci dan beribadah. Nah, sebagai anak Allah, anak-anak Tuhan yang bijak, kalian tetap harus semangat belajar dari rumah, beribadah dari rumah, membaca firman Tuhan, dan berdoa bersama dengan keluarga. Bu Santi yakin semua anak-anak SD Immanuel adalah anak-anak yang bijak, anak-anak yang mau mendengar dan dengar-dengaran kata-kata orang tua, anak-anak yang juga yang selalu mengasihi orang lain, saudara, orang tua, dan teman-teman kalian. Demikian firman Tuhan renungan hari ini, kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini boleh mendengarkan sebagian dengan firman-Mu. Kami percaya, kami dan ajar kami untuk selalu menjadi anak-anak yang bijak, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berhati-hati, dan anak-anak yang selalu taat akan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami anak-anak SD Immanuel dan guru-guru, berikan kami selalu kesehatan dan kekuatan serta kesabaran dalam menghadapi situasi saat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudahi renungan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, kalian tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Bu Santi kasih pertanyaan ya. Untuk kelas 1 sampai kelas 3. Didengarkan pertanyaannya. Berilah 2 contoh sikap orang bijak. Bu Santi ulangi, untuk kelas 1 sampai kelas 3. Berilah 2 contoh sikap orang bijak. Kemudian untuk kelas 4 sampai kelas 6, siapakah orang bijak itu menurut Amsal 1 ayat 5? Bu Santi ulangi, untuk kelas 4 sampai kelas 6, siapakah orang bijak itu menurut Amsal 1 ayat 5? Silakan dikerjakan dan dicatat di buku ibadahnya ya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera.